Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Daki Makura yang berarti mendaki bersama aku ramai-ramai. Kami memiliki dua anggota, yaitu yang pertama Muhammad Sirajul Munir dengan NIM 24001181301110, serta saya Yuda Kusmardiatmaja dengan NIM 2406011181301444. Terdapat 9 poin yang akan kami jelaskan. Dari saya untuk sesi awal akan menjelaskan dari poin 1 hingga 4, yaitu latar belakang, tujuan, deskripsi produk, serta peluang pasar. Untuk teman saya, Muhammad Sirajul Munir akan menjelaskan poin 5 hingga 9, yaitu mekanisme produksi, rencana pemasaran, SDM, rencana anggaran, serta timeline kegiatan. Latar belakang kami mendirikan usaha Daki Makura ini. Yang pertama, banyaknya gunung dan pegunungan di Indonesia yang bisa didaki. Yang kedua, banyaknya orang ingin daki gunung di era pandemi. Yang ketiga, jumlah pendaki gunung tiap tahunnya meningkat. Yang keempat, sedikit usaha lain yang memiliki ide yang sama. Tujuan. Terdapat 3 tujuan dari mendirikan usaha Daki Makura. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat umum, yang lebih tepatnya kaum muda, untuk mendapatkan akses peminjaman alat mendaki gunung. Yang kedua, membantu usaha kecil penyedia alat mendaki gunung untuk mengenalkan usahanya kepada masyarakat umum. Yang ketiga, menyediakan tempat masyarakat untuk membandingkan harga terkait alat mendaki gunung yang akan dipinjam. Deskripsi produk. Daki Makura memberikan aplikasi penyedia penyewaan alat-alat pendakian gunung dan pemandu. Aplikasi ini memberikan wadah bagi toko-toko penyewaan alat pendakian dan juga pemandu-pemandu pendakian gunung yang terpercaya, sehingga memudahkan toko dan penyewa untuk saling berkomunikasi satu sama lain dan menciptakan peluang kerja baru untuk penduduk sekitar bisa menjadi pemandu pendakian gunung. Terdapat dua aspek dari kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan, yang pertama, usaha kami tergolong masih sedikit dalam aspek pesaing serta memberikan gagasan baru dalam berusaha. Yang kedua, melakukan pemasaran dengan digital. Yang ketiga, meningkatkan peluang usaha untuk penyewaan alat mendaki gunung. Untuk kelemahan, yang pertama, keterbatasan modal. Yang kedua, pengalaman awal berwirausaha. Yang ketiga, teknologi sederhana. Peluang pasar. Peluang pasar yang kami dapat. Yang pertama, terdapat 127 destinasi gunung yang bisa didaki di seluruh Indonesia. 2. Pada Oktober tahun 2020, 120 kota mendaki penuh perharinya sehingga ditambah menjadi 180 kota mendaki perharinya. 3. Sepanjang 2018, tercatat total pendaki gunung aktif di Indonesia yaitu terdapat 853.016 orang. 4. Konsumen lebih memilih meminjam daripada membeli alat mendaki. 5. Konsumen memerlukan suatu informasi untuk membandingkan harga dari tempat untuk meminjam alat mendaki. Di bagian kedua, kami memiliki sasaran konsumen. Yang pertama, mahasiswa. Yang kedua, umur 15-34 tahun. 3. Para pendaki gunung dan orang yang menyukai camping atau berkemah. Bagian 3, harga jual. Harga peminjaman alat mendaki gunung yang bervariasi untuk para penyedia yang menggunakan jasa kami. Konsumen akan dihadapkan untuk memilih harga yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu bagian 4, untuk volume penjualan. Yang pertama, kami menetapkan asumsi harga rata-rata untuk sekali peminjaman di jasa kami, yaitu sebesar Rp100.000. Kedua, target penjualan pada bulan pertama adalah 100 barang per jasa. Yang ketiga, keuntungan yang dicapai bulan pertama yaitu Rp500.000 dengan mengambil 5% dari tiap penjualan barang atau jasa. Untuk biaya produksi, total dari biaya promosi, biaya listrik, biaya hosting, dan biaya wifi per bulannya adalah Rp1.050.000. Untuk sistem penjualan dan pembayaran, yaitu kami menggunakan website sebagai sarana untuk pemilihan produk dan dibayar menggunakan e-money. Untuk saluran distribusi, dari penyedia barang dapat langsung menuju ke konsumen dengan perantara kami sebagai platform untuk jembatan antar penyedia dan konsumen dapat berkomunikasi. Sekian yang saya
bisa jelaskan untuk sesi kali ini. Selanjutnya untuk sesi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Sirajul Munir. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada mekanisme produksi. Pada mekanisme produksi ini terdapat gambaran lokasi usaha pada awalnya. Nah, gambaran lokasi usaha kami dengan kantor utama kami akan berlokasi di rumah salah satu anggota kelompok kami, yaitu di Jalan Pedurungan Tengah 3C R8 RW 1 nomor 12 Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Nah, untuk proses operasi atau produksi bahan baku itu produk yang kami tampilkan merupakan barang yang disediakan oleh penyedia ya. Jadi barang yang sudah siap untuk disewakan kepada penyewanya seperti itu. Nah, selanjutnya kapasitas operasi atau produksi per bulan kami tidak membatasinya. Kapasitas operasi per bulan melainkan penyedia yang dapat membatasinya sendiri dikarenakan barang sudah tidak dapat disewa lagi, misalnya karena sudah di booking atau ya karena rusak dan lain-lain halnya. Nah, selanjutnya pada tata letak operasi atau produksi, tata letak operasi berdasarkan dari alamat domain aplikasi Dakimakura. Untuk alamat pengambilan produk ketika sudah dipesan, yaitu berdasarkan lokasi dari penyedia alat yang meminjamkan. Nah, selanjutnya kami menggunakan teknologi website untuk merealisasikan ini. Lalu, gambaran aset usaha kami adalah komputer, laptop, gawai, dan wifi. Sedangkan perizinan yang kami butuhkan adalah izin RT dan RW setempat, izin pendirian usaha, lalu izin OJK. Untuk imani yang kami rencanakan. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Nah, di rencana pemasaran ini kami memiliki 4 strategi promosi, yaitu pertama adalah endorse produk pada paid promote mahasiswa karena murah dan incaran kami adalah mahasiswa yang salah satu incaran kami. Lalu membagikan pada grup-grup pecinta alam, lalu iklan pada media-media yang dapat diberi iklan seperti Google Ads, lalu memasarkan produk secara offline. Nah, selanjutnya pada SDM kami hanya memiliki dua SDM ya, yaitu Shift Marketing Finansial dan Shift Information and Technology. Nah, karena kami tidak ingin menambahkan beban ini ya keuangan yang berlebih pada awal, jadi kami mengandalkan hanya 2 orang saja, yaitu anggota kelompok kami 2 untuk memaintain. Nah, untuk Shift Information and Technology ini pendidikan minimalnya SMK, diutamakan D3 atau di atasnya pada bidang IT, lalu memiliki kemampuan bekerja sama yang baik, tidak mudah menyerah, etos kerja tinggi, dan memiliki ketelitian. Nah, di sini tugasnya adalah mengepalai dan mengatur dalam perawatan website, dan untuk sementara merawat website itu sendiri karena belum adanya karyawan, di mana dia memiliki 50% dari saham, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Shift Marketing and Financial, di sini dia memiliki pendidikan minimal sama dengan sebelumnya, yaitu SMK diutamakan D3 atau di atasnya pada bidang IT, lalu memiliki skill komunikasi, memiliki percaya diri, pengambil keputusan yang baik, dan memiliki inisiatif dalam mengambil keputusan. Nah, tugasnya adalah mengepalai dan mengatur keuangan dan pemasaran daripada perusahaan, dan untuk sementara mengaturnya secara sendiri karena belum adanya karyawan. Dan apa yang didapat dia yaitu 50% dari saham juga sama. Nah, selanjutnya pada rencana anggaran, di sini kami memiliki modal 8 juta ya, rencananya modal 8 juta dengan sumber modal adalah dana pribadi dan dana PMW sebagai dana pendamping. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam pembukuan kami, yaitu pembukuan pengeluaran, masukan, kas, arus kas, untung dan rugi, neraca, dan juga laporan inventaris. Nah, di bagian BEP, kami menargetkan BEP dengan 5 bulan dengan rincian minimal 1.600 unit terjual dalam 5 bulan tersebut.
Lalu itisar laba ruginya, rataan keuntungan bersih setiap bulannya pada 5 bulan adalah 320.000, karena 5 bulan ini adalah BEP-nya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, kira-kira modal investasinya 8 juta, sumber modalnya dana pribadi, pembukuan tadi ada 7, NPV kami kosong karena kami tidak berencana untuk menginvestasikan pada suatu tertentu. Lalu analisis titik pulang pokoknya atau BEP-nya 5 bulan dengan rincian 1.600 dan 320 unit terjual per bulannya. Lalu dana pendamping atau bantuan dana dari PMW. Sedangkan laba ruginya pada 5 bulan adalah 320.000. Timeline kegiatan kami, pada timeline ini kami menjadwalkan dalam 5 bulan ya, dengan blok hitam itu, pewarnaan hitam itu adalah waktu dimana pelaksanaannya, yang berarti perencanaan konsep strategi bisnis pada bulan pertama, penyiapan peralatan dan perlengkapan juga bulan pertama, buat website bulan pertama, maintenance dan update website dari bulan 1 sampai bulan 5, survei pasar bulan 1, 3, dan 5, evaluasi pada bulan 2 dan 4, lalu pembuatan laporan akhir pada bulan kelima. Nah, selanjutnya keberlanjutan usaha kami, di mana setelah laporan akhir kami akan melanjutkan usaha kami untuk meraih apa yang dicatakan, yakni adalah menjadi usaha yang berada pada level nasional, sehingga perusahaan ini akan dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia dan mulai menancapkan kaki lebih mantap sehingga lebih banyak konsumen berdatangan. Nah, saya kira sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.